Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudari ini kita akan membahas Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Karena singkatnya ayat ini akan saya baca dan saudara-saudara silakan membaca Alkitab saudara. Saya akan membaca ayat 21 sampai dengan 23 semuanya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dari hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini menekankan pentingnya memahami dan hidup damai dengan orang lain, bahkan saudara kita sendiri, sebagai ukuran bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Rasul Yohanes pernah menulis dalam suratnya, bagaimana engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara engkau membenci saudaramu yang kelihatan. Kalau saudaranya di dunia yang bisa dilihat saja dia tidak mampu, bagaimana dia harus mengasihi kepada Allah yang tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu, ukuran kita, ukuran rohani kita untuk berdekatan dengan Allah juga ditentukan bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Ada tema yang sangat penting di sini yang diterjemahkan membenci saudaranya, artinya menyimpan kebencian yang terus-menerus. Marah kepada saudaranya artinya menyimpan kebencian yang terus-menerus, sehingga kebencian, kemarahan itu akan menghalangi dia, mengacaukan konsentrasi dia kepada Allah dalam peribadatan. Kemudian yang kedua, dan ini penting sekali, menuduh saudaranya kafir dan jahil. Dikaitkan dengan pembunuhan. Apa hubungannya dengan pembunuhan? Engkau telah mendengar hukum, artinya hukum Taurat dalam perjanjian lama. Barang siapa membunuh, dia harus dihukum. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu marah terhadap saudaramu, artinya menyimpan kemarahan, kebencian yang terus-menerus tak ada pengampunan, itu juga dipersalahkan. Dan apabila mengatakan saudaramu kafir, kamu diserahkan ke mahkamah agama. Kalau kamu mengatakan kepada saudaramu jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Apa maknanya ini, saudara-saudara? Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar dua kata ini, kafir dan jahil. Jahil, jahiliyah. Kebodohan, kegoblokan itu artinya jahiliyah. Sedangkan kafir itu suatu tuduhan bahwa orang lain tidak berkenan di depan Allah. Orang lain tidak punya hubungan dengan Allah. Orang lain tidak percaya kepada Allah. Dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan kafir adalah raka. Raka artinya kosong. Kosong di sini artinya konsep hidupnya tidak ada lain kecuali menjelek-jelekan orang lain secara agama, secara religi khususnya. Saya mengatakan kamu kafir, masuk neraka.
fatwa Majelis Ulama Indonesia yang heboh akhir-akhir ini. Ada 11 fatwa yang intinya antara lain bahwa berdoa bagi seorang muslim dalam doa bersama, di mana di situ ada pendeta, ada biku, ada pedande, ada pastor, bersama-sama dengan agama lain dalam satu forum, bagi orang muslim hukumnya haram katanya. Itu. Bagaimana kalau yang memimpin itu adalah orang Kristen atau orang Katolik? Bagi orang muslim mengaminkan hukumnya haram. Lalu kalau misalnya yang memimpin itu kiai dan orang-orang lain, yaitu orang Kristen, orang Katolik yang hadir bersama-sama di situ, hukumnya mubah, boleh. Nah itu kan menangnya sendiri, saudara-saudara. Tapi paradigma di belakang itu atau parameternya apa untuk mengukur itu? Untuk mengukur itu bahwa saya ini beriman, kamu kafir. Karena orang kafir tidak boleh berdoa di depan Allah. Seperti itu. Ini latar belakang teologis yang melatar belakangi fatwa itu. Orang Kristen misalnya dianggap kafir karena orang Kristen punya keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan ini ditabrakkan dengan ayat Quran. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih. Maka kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Kristus. Dari surat Al-Maidah. Kemudian juga ditabrakkan dengan ayat Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu talata. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Dan ketiga dari yang tiga ini ditafsirkan keyakinan Kristen tentang Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meskipun sudah saya buktikan pada bulan lalu, bahwa istilah ini tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan kita, iman kita tentang Allah yang Tritunggal, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena dalam Al-Quran, Roh Kudus tidak muncul dalam teks ini, tetapi yang dikritik adalah suatu keyakinan tiga serangkai, di mana Allah disejajarkan dengan Maryam dan Yesus. Makanya dialog itu tidak mampu selesai antara Islam dan Kristen pada saat itu, sehingga Quran menggambarkan nanti Isa akan ditanya oleh Allah, Qallallahu ya Isa, kata Allah, wahai Isa, a anta hulta linnasit taqiduni ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata pada sesamamu manusia, jadikanlah saya, Isa, Yesus, dan ibu saya, Maryam, menjadi dua Tuhan atau dua ilah di samping Allah. Konsepnya di sini bahwa yang ditentang Al-Quran adalah Isa, Allah, dan Maryam. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Tritunggal Maha Kudus, di mana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Ini latar belakang akidah, pemahaman teologis yang melatar belakangi ungkapan bahwa orang Kristen itu haram. Selain itu juga pernikahan beda agama, doa bersama, dan yang paling terakhir yang menjadi kontroversi adalah kafirnya Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah mengakui bahwa ada Nabi setelah Muhammad, yang adalah orang India, Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam katanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang diterjemahkan dengan neraka, yaitu kafir dalam bahasa aslinya, itu menunjuk sebagai sebuah tuduhan yang menjelek-jelekan orang lain. Dan orang lain itu setelah divonis jelek, setelah divonis kafir, setelah divonis salah, tidak punya hak hidup. Nah ini yang dimaksudkan oleh ayat Alkitab ini. Kemudian yang kedua, yang mengatakan jahil, itu dalam bahasa aslinya moros.
Jahil atau moros itu artinya ateis. Tidak mengenal Allah. Makanya dalam Mazmur dikatakan orang bebal berkata, tidak ada Allah. Di sini lebih tepat artinya adalah ateis. Suatu tuduhan bahwa orang lain tidak mengenal Tuhan. Ini teks ini. Maka Yesus dengan tegas mengatakan harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Apa yang ditekankan di sini bahwa penghakiman itu milik Allah semata-mata. Dan kita tidak berhak menghakimi orang lain. Pertanyaan kedua, lalu apa hubungannya dengan pembunuhan? Siapa yang punya cita-cita jadi pembunuh? Saya kira tidak ada. Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapak seorang pembunuh. Karena apa? Iblis adalah pembunuh sejak semula. Tetapi pembunuhan itu muncul bukan tiba-tiba. Pembunuhan itu sesuatu yang muncul yang diawali oleh hati. Hati yang tidak beres dengan orang lain. Yang dimaksudkan dalam teks keagamaan, dalam konteks keagamaan ini adalah suatu theological killing. Pembunuhan teologis. Pembunuhan tentang hak hidup orang lain yang berbeda secara agama tidak boleh ada. Dan ini kalau kita belajar dari sejarah, perang salib misalnya, berangkat dari asumsi ini. Sejarah juga mencatat, seorang yang pertama kali memiliki prasangka terhadap orang lain. Pokoknya kamu salah, kamu bidat, kamu sesat. Pertama-tama kalau sesama warga sipil, artinya tidak punya kekuasaan. Ya cuman saling olok-mengolok. Kamu sesat, kamu salah, kamu akan masuk neraka. Ya cuman olok-olokan saja. Tapi agama, kalau punya kekuasaan di tangannya, lah ini lain. Kalau pertama misalnya saya tidak cocok dengan Anda. Saya katakan, oh kamu kafir. Karena kamu percaya dengan gini, dan itu salah. Kafir kamu. Ini saya sudah punya prasangka bahwa Anda tidak boleh hidup. Karena apa? Saya ingin menyingkirkan keyakinan yang lain yang saya anggap salah. Saya tidak punya kekuasaan. Saya hanya ngomong aja, menuduh aja. Begitu punya kekuasaan di tangan, nah saya punya kekuasaan. Keputusanku bisa membuktikan atau bisa berdampak kamu mati atau kamu hidup. Nah ini kalau ini udah bahaya ini. Kekuasaan politik ada di tangan, baru hak theological killing itu menjadi physical killing. Pembunuhan teologis itu menjadi pembunuhan fisik. Dan ini terbukti dalam sejarah agama-agama. Makanya agama itu memiliki dua wajah. Yang saling paradoks, saling ambivalen. Di satu pihak katanya agama itu rahmatan lil alamin. Tapi kok ada teroris, iya kan? Dan membunuh orang yang tidak berdosa. Kemudian orang mengatakan, oh itu bukan Islam yang membunuh. Itu terorisme bukan Islam. Kan gitu kan? Katanya damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Loh tapi kok orang barat nyerang Yerusalem. Walaupun ada alasan penyerangan pada saat itu, tapi warga sipil yang tidak berdosa ikut dibunuh. Meskipun beda agamanya. Apakah Yesus pernah mengajarkan pembunuhan? Tapi kita pernah mengangkat bendera salib dan kita mengatakan haleluya. Orang lain harus kita bunuh karena tidak cocok dengan ajaran kita. Ini pernah terjadi. Mula-mula sekali, kekristenan itu adalah agama rakyat yang tertindas. Mula-mula sekali, kekristenan itu agama atau komunitas iman yang beribadah tidak punya gereja seperti gereja sekarang ini, tetapi di gua-gua yang namanya katakom. Katakombe ini ada di gua-gua. Orang Kristen pada lari karena takut ditindas oleh Kaisar Roma yang waktu itu masih belum mengenal Kristus. Dari gua ke gua orang Kristen itu berdoa, ditindas.
Orang Kristen bersembunyi-sembunyi itu selama kira-kira 400 tahun. Jadi kira-kira 300 sekian tahun. Sampai kemudian Kaisar Roma yang bernama Konstantinus Agung bertobat. Ketika Konstantinus Agung bertobat ini, kekristenan yang dulu agama rakyat, agama yang tertindas, naik kelas menjadi agama penguasa. Nah ini sejarahnya kemudian muncul penyelewengan. Kenapa demikian? Pada saat orang Kristen ditindas, dia dekat dengan Tuhan. Pada seorang Kristen ditindas, dikejar-kejar, dia hanya mengandalkan kuasa dari tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika orang Kristen punya kekuasaan di tangan, ini sejarah. Harus kita akui kita pernah punya sejarah hitam. Lah mulai ganti menindas. Ini fakta, saudara-saudara. Beberapa tahun setelah Konstantinus Agung naik takhta, yaitu Kaisar Roma satu-satunya yang Kristen. Dia itu punya musuh bebuyutan, yaitu Kaisar Persia, yang waktu itu namanya Sasaniyah atau Sasanid, yang pusatnya di Irak sekarang ini. Permusuhan ini berlangsung dari abad ke abad. Lah Konstantinus kemudian GR dikit, dia punya kuasa. Setelah dia diangkat menjadi kaisar dan membawai orang-orang Kristen, yang kekristenan jadi agama negara, kemudian dia menyurat kepada Kaisar Khosrus kedua. Kaisar Khosrus kedua adalah orang Persia. Mengatakan, Tuan Kaisar Persia, saya menitipkan orang-orang Kristen yang ada di wilayah Tuan dalam perlindungan Tuan. Karena waktu itu iman Kristen sudah tersebar dari Yerusalem ke arah timur dan selatan. Yerusalem ke arah timur dan selatan itu memasuki Antioquia di Syria, Iskandaria di Mesir, di Irak, di Yundisapur, di Edessa, sampai jauh ke pedalaman Afrika. Tetapi Injil berkembang ke arah barat, yaitu Roma, Konstantinopel, dan seterusnya, yang menjadi kekristenan barat. Tetapi surat Konstantinus ini dijawab oleh Kaisar Khosrus apa? Sahabat musuh saya juga. Nah ini. Setelah itu, justru karena surat Konstantinus ini, orang Kristen yang hidup di wilayah Persia ditindas luar biasa. Maksudnya Konstantin mau melindungi orang Kristen, tapi malah salah, orang Kristen dianiaya secara luar biasa pada saat itu. Kemudian saudara-saudara, di kisah gereja timur, kisah ini tidak harus dipercaya secara faktual, tapi kisah ini menggambarkan sebuah pengalaman iman dari agama rakyat menjadi agama negara. Saat itu ada 7 orang pemuda. Kisah ini belum tentu benar. Bahkan saya cenderung mengatakan kisah ini mungkin refleksi dari pengalaman kehidupan penganiayaan pada saat itu. 7 orang pemuda ini dikejar-kejar oleh Kaisar Dakius. Kaisar Dakius mengejar 7 orang pemuda yang adalah berasal dari kota Efesus ini. Mau ditindas karena mereka tidak mau menyembah Kaisar sebagai kurios. Ketika dia menghindari penindasan Kaisar Dakius ini, dia masuk ke dalam sebuah gua di kota Efesus. Bersama anjingnya. Jadi 7 orang dengan anjingnya. Kemudian di gua itu mereka tidur kira-kira 2 atau 3 hari. Kemudian 2-3 hari setelah dia merasa lapar, dia terbangun. Dia ngomong ke temannya, kamu mesti keluar dari gua ini hati-hati, beli makanan katanya. Karena kita sudah lapar. Awas jangan sampai mata-mata Kaisar tahu kalau kamu keluar. Oke, jadi saya akan berjaga-jaga di mulut gua. Kamu menyelinap keluar tapi hati-hati ya. Salah satu pemuda kemudian keluar. Maksudnya membeli makanan untuk dia dan ke-7 kawannya. Setelah itu dia ambil uangnya, bekalnya itu, dibelikan makanan.
Waktu dia kasih uangnya ini, si pembeli kaget. Loh, ini uang sudah tidak laku ini. Ini uang langka ini. Uang ini sudah 250 tahun lebih yang lalu. Loh, kenapa begitu? Kaisarnya sekarang sudah ganti. Kaisarnya sekarang orang Kristen, yaitu Kaisar Theodosius kedua. Kaget, dia bingung. Loh, saya baru tidur kira-kira 2 hari, 2 malam, hampir 3 hari ini. Enggak, itu Kaisar sudah 250 tahun yang lalu. Kamu ini sebenarnya sudah tidur 200 tahun lebih, tapi kamu merasa hanya 2 hari. Nah ini, kemudian dia ngomong ke teman-temannya, ayo kita keluar. Kaisarnya sudah ganti, bingung semua. Loh, kok cepat sekali 2 hari sudah ganti? Bukan 2 hari, 200 tahun lebih. Kaisarnya sekarang Kristen, lihat. Bendera salib di mana-mana. Mahkota kaisar ada salibnya. Wah, kemudian dia senang, bersyukur kepada Allah. Kisah ini namanya Ashabul Kahfi. Di gereja timur kisah ini menjadi kisah yang sangat populer. Jadi cerita rakyat. Ashabul Kahfi itu para penghuni gua. Nah, kisah ini termuat dalam tulisan abad ke-5 yang berjudul Ashabul Kahfi fi Masadir Suryaniyah. Yaitu para penghuni gua menurut sumber Kristen Syria. Nah, Ashabul Kahfi ini dalam versi yang agak beda masuk jadi suratnya Al-Quran, yaitu surat yang ke-18 namanya surat Al-Kahfi. Jadi cerita tentang Al-Kahfi itu cerita 7 penghuni gua dari Efesus. Nah, kalau bagi orang Kristen karena ini bukan kitab suci, ya mungkin sekarang orang sudah tidak menaruh keyakinan apakah benar 200 tahun benar tidur. Tetapi itu adalah refleksi dari pengalaman iman. Dulu mereka ini ditindas, dianiaya, kemudian naik kelas kaget gitu loh. Kaget jadi terus kemudian kemelinti, kira-kira seperti itu. Dulunya ditindas, sekarang ini jadi penguasa. Nah, kalau Islam itu kan sudah ayat firman Tuhan itu. Jadi harus dipercaya apa adanya. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu sesungguhnya sebagian juga sudah ada dalam cerita-cerita rakyat di gereja timur. Dan cerita-cerita ini tidak harus dipahami sebagai fakta sejarah, tapi mengandung sebuah pengalaman sejarah. Pengalaman apa? Pengalaman akan umat yang teraniaya dan tiba-tiba menjadi umat yang besar. Tapi apa yang terjadi setelah euforia kebebasan itu dirayakan? Tidak jauh setelah itu, kekristenan menjadi penindas saudaranya sendiri. Dan inilah awal dari sejarah Islam datang sebagai pembebas. Ini sejarahnya saya ungkap supaya kita jelas. Pada saat itu, setelah konsili di kota Kalsedon tahun 450, ya 51. Tatkala itu gereja sedang berdebat tentang 2 kodrat Kristus. Kristus yang kamila, yang sempurna secara ilahi, kamila bilahud wa kamila binasud, dan sempurna secara kemanusiaan, perfect in Godhead and perfect in manhood. Pada saat itu gereja di Mesir, gereja di Syria punya konsep rumusan yang lain. Rumusannya itu bedanya hanya kata dari dan dalam. Konsili Kalsedon mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah satu oknum dalam 2 kodrat. Satu oknum, satu pribadi dalam 2 tabiat. Tabiat ilahi sebagai firman Allah yang sepenuhnya Allah, dan tabiat insani sebagai anak Maryam yang sama seperti kita manusia. Tetapi Kristus adalah satu. Ini Konsili Kalsedon.
Gereja di Mesir dan di Syria mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang berasal dari dua pribadi. Satu kodrat ganda yang berasal dari dua kodrat. Insani sekaligus ilahi. Roh sekaligus jasad. Allah sekaligus manusia. Jadi sama. Hanya beda kata dalam dan dari. Persoalan dalam dan dari inilah Kaisar Justinius kemudian memaksa orang-orang Mesir untuk menerima formula Kalsidon. Formula iman Kalsidon ini. Mereka yang tidak mau menerima harus dibunuh. Dan pernah terjadi sampai hari ini orang ortodok Kristen, ortodok Koptik memperingati gugurnya, mati syahidnya seorang pahlawan iman yang bernama Menas saudara Benyamin, yang disebut Alkidis Mina. Dalam bahasa Inggrisnya Menas, Sin Menas. Diceritakan perwira-perwira Romawi, polisi-polisi teologis itu, masuk ke pasar-pasar di Kairo, di Iskandaria. Setiap ketemu orang Kristen ditanya, kamu Kristen? Ya Pak. Bagaimana pendapatmu tentang Kristus? 2 atau 1? Ini rakyat biasa yang ditanya. 2 atau 1? 1 Pak, bunuh. Satunya itu satu apa? Harus dijelaskan dulu. 1 kodrat ganda dalam 2 kodrat. Belum selesai rumusannya memang. Ya mungkin kalau sekarang tukang sayur, tukang bakso di pasar itu apa ya tahu. Kristus itu 1 kodrat ganda dalam 2. Enggak ngerti dia. Yang penting pokoknya nyembah Tuhan Yesus selesai. Itu harus dianiaya. Bahkan saudaranya Patriark Benyamin itu, karena dia mempertahankan formula rumusan iman Kristen yang berbeda, diseret dari Iskandaria sampai ke Kairo. Sampai di sana dia mati. Dan kematiannya sekarang dirayakan sebagai syahid, sebagai pahlawan iman oleh orang Koptik. Jadi umat Kristen ditindas oleh Kristen yang lain. Karena apa? Karena menganggap kamu kafir, kamu jahil, kamu ateis, kamu salah. Islam juga begitu. Bahkan lebih dari itu. Sampai hari ini tidak berubah. Mayoritas orang Islam sebenarnya tidak setuju dengan itu. Tapi gaungnya yang namanya sosok Usama bin Laden. Wah itu memang kalau Anda lihat iblis ya kayak Usama itu. Sampai hari ini itu menghantui dunia. Saya meninggalkan Kairo sebelum Syam el-Sheikh dibom. Ada seorang teman saya yang bekerja sebagai manajer sebuah hotel internasional Ritz-Carlton di sana. Tapi alhamdulillah dia sudah pindah ke Jakarta, bom meletus. Orang Kristen itu, dan di sana dia sering bersama-sama dengan saya. Dan di mana-mana teror bom atas nama agama ini menggoncang dunia sekarang. Sejak peristiwa 11 September. Dunia ini diharu-birukan, ditakuti oleh sosok Usama bin Laden. Saudara-saudara, karena pandangan orang-orang seperti ini, pokoknya yang di luar saya salah. Mereka lupa bahwa sebenarnya kekerasan itu bisa terjadi dalam tubuh agama itu sendiri. Anda melihat sekarang, dalam sejarah, anaknya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, itu seorang menantu Nabi Muhammad sekaligus keponakan Nabi Muhammad, punya 2 anak, namanya Hasan dan Husain. Husain ini mati di tangan orang Muslim, yaitu dinasti Umayyah. Begitu juga Hasan, mati sebelum dia berhasil disukseskan sebagai khalifah pengganti dari Nabi Muhammad. Yang sekarang ini Hasan dan Husain itu muncul sebagai sekte tersendiri dalam Islam yang namanya sekte Syiah. Ya inilah Islamnya Tuan Khomeini almarhum. Islamnya Ali Khamenei. Islamnya Iran sekarang ini. Jadi orang Iran itu
mereka menyebut ahlu Syiah. Orang Syiah itu partainya Ali bin Abi Thalib. Ali ini dibunuh oleh Muawiyah. Muawiyah itu siapa? Gubernur Damaskus, pengikut setia Utsman. Ali dibunuh pengikut setia Utsman. Pada suatu saat sebelum terbunuhnya Ali, mereka mengadakan perjanjian arbitrasi. Perjanjian damai antara Ali dan Muawiyah. Ada pengikutnya Ali yang sangat fanatik, namanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini berasal dari kata kharaja, yang artinya keluar. Maksudnya keluar dari barisan Ali. Kelompok Khawarij itu mengatakan, ketika Ali yang di pertuan itu mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah, sesama Muslim, lalu dia mengatakan, kami keluar dari Ali. Karena apa? Ali sendiri telah melanggar hukum Tuhan. Karena la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka siapa yang terikat dengan perjanjian arbitrasi adalah kafir. Jadi kafir itu dialamatkan kepada orang sesama Islam. Itulah seterusnya sejarahnya. Sampai sekarang kadang-kadang orang Syiah menganggap orang Sunnah. Sunnah itu pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali keempat-empatnya. Tapi Syiah hanya pengikut Ali saja. Itu dianggap kafir. Demikian juga sekelompok orang Sunnah tertentu menganggap orang Syiah kafir. Kelompok Sunnah menganggap Ahmadiyah kafir. Itu terjadi di kalangan Islam. Yang saya herani adalah tatkala mereka misalnya merayakan syahidnya Hasan dan Husain, matinya Hasan dan Husain, kenapa kok arahnya jadi pertentangan Islam dan Kristen? Kenapa sekarang orang Kristen Irak ikut diusir oleh Syiah? Hanya gara-gara waktu seorang diri yang bernama Tariq Aziz, pendukung Saddam Hussein. Dan Tariq Aziz itu adalah seorang Kristen. Kenapa harus dikorbankan? Apa mereka tidak ingat yang membunuh Husain dan Hasan itu orang Muslim sendiri? Begitu juga kalau ketika orang Koptik merayakan syahidnya Minas, saudara Benyamin. Apakah mereka lupa bahwa sebenarnya dulu justru Islam datang membebaskan orang Koptik. Dulu orang Koptik dibebaskan oleh tentara Islam dan diberi hak sama dengan orang Islam. Baru ketika munculnya dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah, orang Islam menindas orang Kristen lebih kejam daripada orang Kristen Yunani menindas orang Kristen Mesir. Ini sejarahnya. Tetapi kenapa terjadi penindasan, pembunuhan secara fisik? Karena hak hidup orang lain tidak boleh ada di muka bumi ini. Sampai ada ungkapan, membunuh Amin Rais, hukumnya halal. Darahnya ditumpahkan ke muka bumi. Itu pernah ada dulu. Gara-gara pendukung Gus Dur anti Amin Rais. Ada kelompok lagi yang mengatakan, darahnya halal loh. Yang menghalalkan darah itu siapa? Lo pangkatmu itu opo? Kok iso mateni wong, dasarmu apa kan gitu? Nyawa itu miliknya Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak berhak untuk membunuh orang lain. Yesus lebih dari itu. Yesus tidak hanya mengatakan, kalau hukum mengatakan kamu membunuh, kamu harus diadili. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah dengan saudaranya saja sudah salah. Karena kemarahan yang terus-menerus, kemarahan yang disimpan terus-menerus akan melahirkan kejengkelan, terakumulasi sampai habisi saja, gitu kan? Itu mulanya dari hati. Jadi Yesus itu memberikan pagar sebelum kamu membunuh, iblis mempengaruhi kamu untuk membunuh, damai dulu. Supaya tidak ada unsur dalam dirimu agar dirimu mau menghabisi orang lain. Makanya dalam KUHP itu dipengaruhi oleh rumusan Kristen itu. Ada pembunuhan dan pembunuhan berencana. Ada Dotslah, ada Mord. Dotslah itu rumusannya gini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Jadi matinya orang ini sengaja, memang kita ingin mati. Lain kalau misalnya orang punya penyakit jantung, terus kemudian terlibat perselisihan, nggak ada rencana. Dia mengatakan, awas kamu, kalau kamu macam-macam saya bunuh kamu langsung plek matilah. Itu bukan pembunuhan. Itu penganiayaan, pengancaman yang menyebabkan kematian. Lain. Karena niat hatinya tidak membunuh. Yang lebih-lebih lagi, dan ini kira-kira bisa menerangkan paralelnya ayat Alkitab ini. Barang siapa digabung. Bukan barang jeda siapa. Kalau barang ini barangnya siapa. Ini barang siapa, jadi satu. Barang siapa dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu, merampas nyawa orang lain, maka diancam pidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan pidana mati. Itu rumusannya. Namanya pembunuhan berencana. Yang dirumuskan dengan rencana lebih dulu, itu bahasa Belandanya met voor bedachten rade. Met voor bedachten rade itu artinya ada rancangan dalam hati, ada niatan dalam hati. Dan kemudian setelah ada limit waktu untuk mikir-mikir kesempatan jadi enggak. Sampai kemudian memutuskan kalau gitu habisi. Itu hukumannya lebih berat ketimbang pembunuhan biasa. Mengapa demikian? Kata Yesus, menyimpan kebencian, kemarahan yang terus-menerus itu akan melahirkan tindak pidana pembunuhan. Menganggap orang lain kafir dan demikian tidak punya hak hidup di muka bumi ini. Menganggap orang lain jahiliyah, tidak punya hak hidup di muka bumi ini. Itu tersimpan terus dalam memori orang dan kemudian terjadilah kerusuhan. Dia mengatakan, bagaimana Pak Komandan? Habisi, bakar gerejanya, bunuh pendetanya. Ini terjadi karena apa? Karena dalam hatinya sudah diliputi oleh roh membunuh. Roh membunuh itu pertama bukan membunuh fisik, tapi membunuh ide, membunuh pandangan, membunuh keyakinan yang berbeda. Dan tidak boleh ada hak hidup orang lain. Jadi kira-kira ayat ini kalau diterjemahkan dalam KUHP, met voor bedachten rade. Karena memang KUHP itu dipengaruhi sekali oleh moralitas Kristen di Eropa pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu Yesus menekankan, jangankan membunuh. Sebelum engkau membunuh, punya niatan untuk membunuh. Segala perasaan, segala sakit hati, segala kemarahan, segala dendam, selesaikan. Tidak boleh menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Kemarahanmu itu sedinoe wis bar. Orang yang marah itu orang yang menderita. Coba Anda dendam dengan orang lain. Sakit hatinya. Dendam itu sakit. Lebih baik kan gak usah dendam. Isi goengnya dianggap gak ada. Dianggap gak enak, selesai sudah. Tapi kalau kita menyimpan dendam, kemarahan dan seterusnya. Ini akan melahirkan apa? Pembunuhan. Karena itu, jangankan hanya membunuh. Jangankan sampai membunuh. Hanya menyimpan kebencian yang terus-menerus. Kemarahan yang terus-menerus. Menuduh orang lain, menjelek-jelekan orang lain kafir. Menjelekkan orang lain murtad. Menjelekkan orang lain sebagai jahil. Itu juga dipersalahkan secara moral. Karena itu, Yesus berkata, kalau kamu sedang mengadakan persembahan di bait Allah, dan kamu masih punya masalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahan ini. Damai dulu dengan saudara. Sudah damai, kosong-kosong, tidak ada masalah, balik lagi berdoa kepada Allah. Sehingga doa kita tidak dihalangi oleh kebencian kita, tidak dihalangi oleh kemarahan kita, tidak dihalangi oleh sakit hati kita kepada orang lain. Maka murnilah ibadah kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam sejarah, kafir itu memang
sering muncul sebagai wacana politik untuk mengesahkan tindakan meniadakan orang lain. Saya ingin memberikan contoh. Contoh apa? Dalam syariah Islam, sekarang ini kan di spanduk-spanduk Partai Keadilan itu dituliskan. Saya ngomong begini supaya Anda tahu. Dituliskan. Indonesia ini hancur, Indonesia ini tidak makmur karena syariat Islam tidak ditegakkan. Ya kan? Sering muncul, Indonesia ini korup karena syariat Islam tidak ditegakkan. Syariat itu apa toh Mas? Syariat itu artinya jalan. Syarih itu artinya jalan. Jalan hukum. Artinya, jadi syariah itu ya hukum Islam maksudnya. Nah tapi persoalannya sekarang, dalam hukum Islam, produk hukum Islam, itu masih ada banyak sekali tindak pidana yang dirumuskan secara diskriminatif. Misalnya, kalau sebuah keluarga muslim, satu anaknya pindah agama, dihukumkan murtad. Secara hukum perdata, murtad tidak dapat mendapat warisan dari orang tuanya. Diskriminatif kan? Kedua, secara jinayah atau hukum pidana, orang murtad harus dibunuh. Loh kalau syariat diterapkan orang pindah agama dipancung kepalanya, itu kan ya bukan rahmatan lil alamin. Itu namanya laknatan lil alamin. Laknat bagi orang lain bukan rahmat. Slogannya seperti itu. Tapi prakteknya bagaimana? Suatu saat saya menghadiri diskusi bedah buku fikih lintas agama yang menghebohkan karena Cak Nur CS, Nur Kholis Majid CS itu merekonstruksi hukum Islam yang diskriminatif terhadap yang lain. Salah satunya mengucapkan salam. Mengucapkan salam saja haram hukumnya coba. Bagaimana kita mau hidup membaur dengan orang lain? Kalau orang Kristen, di mana mengucapkan shalom itu tidak pernah diskriminatif. Shalom baik. Orang Islam juga boleh mengatakan shalom Pak Kiai, tidak apa-apa. Berdoa damai untuk orang lain masa salah. Tapi sebagian dari ulama Islam mengharamkan mengucapkan salam kepada orang non-Islam. Kalau ada orang non-Muslim mengucapkan assalamualaikum, ojo dijawab katanya. Harus dijawab saja dengan waalaikum titik. Bukan waalaikum salam, tapi waalaikum titik. Kenapa? Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian. Waalaikum, dan bagi kamu. Saja, bagi kamu entah waalaikum salam atau waalaikum laknat. Gitu loh. Nah ini ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya tahu ini mimbar ibadah gereja. Tapi ini menjadi wacana dalam kehidupan sehari-hari. Dan umat Kristen harus tahu tentang masalah itu. Diriwayatkan bahwa suatu hari orang Yahudi yang selalu iri dengan Muhammad, Nabi umat Islam, setiap kali ketemu Nabi mengucapkan Assammu alaikum, yang artinya mampuslah engkau. Orang Yahudi. Ketika mengucapkan itu, Nabi Muhammad, Nabi umat Islam, ngomong di hadis itu, kalau ada mereka mengucapkan seperti itu, jawablah waalaikum. Dan bagimu juga. Entah itu laknat, entah itu salam gitu loh. Itu konteksnya orang yang mencelakai atau menghujat, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Tapi kalau salamnya baik, masa harus dibalas dengan jelek? Coba. Nah ayat ini, hadis ini ditafsirkan harafiah. Makanya para Madinah lewat fikih lintas agama itu mencoba rekonstruksi ulang. Produknya hukum fikih ini bukan representatif diakui sebagai seluruh dunia muslim. Dikatakan seperti ini. Kalau seandainya mengucapkan salam itu tidak boleh. Saya mau tanya katanya. Bagaimana dengan suratnya
Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi umat Islam, kepada Raja Negus. Raja Negus itu raja Kristen di Ethiopia sekarang, waktu namanya Habsah. Yang waktu itu melindungi orang-orang Islam dari penganiayaan orang-orang Arab Quraisy. Orang Mekah Quraisy itu, yang memusuhi Islam. Diterima mereka dengan baik. Suratnya Muhammad itu bunyinya begini. Min Muhammad Rasulullah ila Najasi al-Asyam ad-Dimu Habsah. Apa ini? Defense mekanisme yang terlalu berlebih-lebihan. Di Quran ditulis begini. Tidak semuanya ahli kitab itu sesat. Di antara mereka itu ada orang-orang yang berdiri pada yang benar. Mereka cirinya yatluna ayatillahi anna al-laili wahum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada tengah malam dan mereka sembahyang dengan bersujud. Loh, lah ini kan tidak semua orang Kristen salah. Ini ada orang Kristen yang benar ini. Menurut surat Ali Imran ayat 113. Lalu kelompok yang garis keras ini mengatakan, oh itu orang Kristen yang sudah masuk Islam. Jadi kalau orang Kristen tetap Kristen ya jelek, tidak bagus. Yang sudah masuk Islam. Katanya Cak Nur, ya tidak mungkin kalau masuk Islam. Kalau masuk Islam seruannya bukan ahli kitab, tapi ya Muslim. Ahli kitab itu Yahudi dan Kristen katanya. Ini macam-macam begini nih. Lah yang cukup menarik adalah ketika Muhammad mengutus orang-orangnya untuk mengadakan pertemuan dengan Negus itu, ada seorang Quraisy Arab, ya, yang dulunya agama pagan, penyembah berhala, masuk Islam bersama istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan, masuk Islam. Kemudian dia ikut rombongan hijrah ini ke Habsah, ke Ethiopia. Setelah ketemu dengan masyarakat Kristen, dari penyembah berhala, percaya Islam, percaya Muhammad, kemudian masuk Kristen. Loh itu ada di dalam sejarah Islam. Cuman tidak pernah masuk di pengajiannya A'agim atau Jainuddin Amjad. Itu ada dalam sejarah Islam. Itu tertulis dalam Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Bahkan di sana itu disebutkan falama katmaha tansir. Dan di sanalah kemudian dia masuk Kristen. Namanya Ubaidillah bin Jahsi. Di sanalah falama katmaha tansir menjadi Nasrani. Lalu disebutkan dengan terang-terangan wa farikal Islam, dan meninggalkan agama Islam, wa halaka hunnalika nasranian, dan mati di sana sebagai seorang Nasrani. Kemudian setelah suaminya masuk Kristen, istrinya dikawini oleh Nabi Muhammad. Di antara ke-15 istri Rasulullah itu, salah satunya adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ini sejarahnya. Pada saat saya menghadiri diskusi buku Fikih Lintas Agama di Kairo di Wisma Indonesia, itu pembicara dari Al-Azhar berapi-api sekali. Pokoknya menurut hadis, orang-orang yang murtad harus dihukum mati. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Nah itu lah yang dari kalangan para Madinah, salah satunya diwakili oleh orang-orang moderat NU yang kuliah di Al-Azhar juga. Konteksnya apa dulu? Kemudian saya dibisiki sama salah seorang teman penyelenggara yang Islam moderat. Namanya, Mas, silakan bicara. Jangan, saya Kristen. Itu kan forum kalian. Enggak apa-apa. Sampean bicara nanti kan kaget mereka. Langsung saya bicara. Saya disuruh bicara. Padahal saya cerita, saya rencananya mau beli tempe. Beli tempe, beli kangkung biasanya saya. Itu yang biasanya jualan sama mahasiswa Al-Azhar. Itu saya bicara. Bagaimana tentang fakta Ubaidillah yang dari agama berhala masuk Islam kemudian masuk Kristen. Ini ada dalam sejarah. Kenapa tidak dihukum mati? Jawabannya karena Islam tidak punya kekuatan politik, satu. Waktu itu belum punya kekuatan politik. Yang kedua,
saya mengatakan, banyak orang-orang murtad itu berbalik mundur masuk Islam, kemudian meninggalkan Islam, itu namanya murtad. Kemudian dibunuh pada masa Khalifah Abu Bakar. Kenapa dibunuh? Lah ini persoalannya. Tapi pada kasusnya Ubaidillah nggak dibunuh. Mereka dibunuh yang dinamakan perang Riddah. Perang pada orang-orang murtad. Itu karena sebagian orang-orang yang dulunya Islam, kemudian mereka meninggalkan Islam, sudah pernah menjabat di negara Islam. Dikhawatirkan kalau mereka keluar murtad dari Islam secara politik, mereka akan membuka rahasia negara Islam. Maka mereka dibunuh, menghilangkan jejak, itu politik itu. Tapi kalau pilihan iman itu dipersalahkan, bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Bagaimana mungkin mau dikatakan katanya Tuhan berkata, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lah kalau orang milih Kristen sendiri, masa itu dipaksa? Tapi kalau ada orang Kristen masuk Islam, alhamdulillah, karena sudah mendapatkan hidayah dari Allah, pada malam ini seorang saudara kita sudah masuk Islam. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, mendapat hidayah Allah. Tapi kalau ada orang Muslim masuk Kristen, murtad. Ini kan menangnya sendiri. Iya kan? Loh, saya ngomong fair ini. Saya tidak hanya bicara di mimbar gereja. Saya bicara di forum-forum Islam juga sama saya ngomong seperti ini. Loh, Anda selalu mengatakan kristenisasi. Lalu bagaimana dengan setiap bulan Al-Azhar mengumumkan orang-orang Kristen yang masuk Islam? Bagaimana itu? Kalau Anda, saya ngomong sama teman saya orang Al-Azhar yang sering kali tidur di flat saya di Kairo sana, saya bilang, itu kristenisasi mas. Kristenisasi ini sakjane apa? Aku kurang ngerti ya. Kristenisasi itu ya pokoknya segala macam cara supaya orang jadi Kristen. Nah sekarang saya mau tanya, apakah kamu tidak ingin berdakwah? Ya ingin lah ya. Kemudian kalau hasil dakwahmu orang jadi Islam bagaimana? Ya alhamdulillah. Ya kalau kamu senang ada orang lain masuk ke agamamu. Kenapa kamu sewot kalau orang agamamu masuk ke agama lain? Itu konsekuensi demokrasi. Kenapa harus ada kristenisasi, kemudian tidak ada tema islamisasi. Yang fair dong saya bilang. Oh iya ya lah iya. Berarti kalau hidup ini fair-fairan ini kan enak. Saya pernah diundang di Paramadina. Kalau saya ngomong kira-kira 2 jam, ada seorang mahasiswanya Paramadina lapor ke Komarudin Hidayat. Mas Komar, ini kalau orang ini sering ceramah di sini bagaimana? Iman kita jadi goyang ini katanya. Iman kita ini jadi berubah ini. Katanya Komarudin, kamu baru diceramai 3 jam aja. Islammu sudah mau berubah. Di mana imanmu? Katanya gitu. Ini diceritakan ke saya. Mungkin maksudnya supaya ojo nemen-nemen lah. Engko akeh wong mlebu Kristen gitu kan. Ya saya ngomong, saya itu ngomong seperti ini diundang. Saya bicara apa adanya kalau di Kristen. Yesus disebut anak Allah itu karena Yesus firman Allah. Firman Allah itu harus Allah. Kalau firman Allah bukan Allah, berarti ada 2. Kan tidak mungkin, maka firman Allah harus Allah. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu harus Allah. Kalau firman Allah itu sama-sama kekal dengan Allah dan dia bukan Allah, berarti musyrik. Ada 2 Allah. Satunya Allah yang disebut Bapa, 2 nama sang firman itu ilah tersendiri. Inilah ajaran saksi Yehova. Saksi Yehova kan mengatakan, in the beginning was the word and the word was with God and the word was a God. Nah itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu suatu ilah. Yang benar aja Pak saksi Yehova. Kalau firman itu suatu ilah, berarti kamu mengakui ada ilah lain selain Allah. Ilah yang nomor 2. Kalau ilah ini menciptakan langit dan bumi bersama sang pencipta yang bernama Allah itu, maka Allah kerjasama dengan ciptaannya menciptakan langit dan bumi. Itu namanya politeis atau musyrik. Kan begitu. Tapi ya, argumen semacam ini perlu diajarkan di gereja agar kita tanggap menghadapi saksi Yehova. Saya membaca majalah Gloria tadi.
Ada seminar saksi Yehova di Kupang. Ngomongnya begini, pembicara seminar itu. Pokoknya memang doktrin Tritunggal itu sulit dijelaskan dengan akal. Tapi justru disitulah letaknya keunggulan Kristen. Karena memang Allah itu Allah yang Maha Kuasa yang tak terpahami. Itu bukan jawaban. Ketika gereja merumuskan Tritunggal itu namanya teologi. Teologi itu logos, logika tentang agama. Tentang Allah. Berarti konsili itu merumuskan Tritunggal dalam bahasa umat manusia agar dipikir, dipahami secara rasio. Lah gara-gara dia tidak mampu menjelaskan untuk saksi Yehova, kemudian justru mengatakan itu memang Tritunggal tidak masuk akal. Kalau masuk akal kan Allah di bawah kita. Wih padine ra iso jawab. Lah yang kayak begini bagaimana mau dialog dengan saksi Yehova? Saya setuju Allah itu tidak bisa dipikirkan dengan akal seluruhnya. Tapi bukan irasional. Bukan tidak masuk akal. Tapi mengatasi akal. Di atas akal, bukan tidak masuk akal. Kalau namanya ilmu itu mesti dijelaskan. Definisinya ilmu itu bisa dipahami secara logis, sistematis, metodologis, koheren satu sama lain itu ilmu. Lah kalau teologi disebut ilmu, berarti ilmu ini harus bisa menjelaskan dalam batas-batas logika mengapa Allah disebut Tritunggal. Lah sekarang ini apapun yang terjadi, Yusril Mahendra ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman sudah mencabut pelarangan terhadap izin saksi-saksi Yehova. Mengapa dicabut? Kira-kira saya tahu pikirannya Pak Yusril, saya tahu itu. Udahlah podo ruwe lah. Kira-kira gini. Orang Kristen ini kalau nggak dikasih pekerjaan rumah, itu biasa nih, gitu, menginjili orang Islam, gitu kan? Supaya dia tidak menginjili orang Islam, kasih tugas saksi Yehova dibebaskan, biar dia ngurusi saksi Yehova, gitu loh kira-kira. Iya toh? Paham, ini politik. Karena itu gereja harus siap. Siap untuk memberikan jawaban. Siap untuk memberikan pengajaran pada umat. Siap untuk memberikan pencerahan kepada umat. Supaya umat mengerti dan tidak kagetan. Di kota kecil Blitar, coba bayangkan. Itu ada 70 anggota, 70 keluarga. Jadi 70 kakak, anggota saksi Yehova. Datang ke rumah saya, mau menginjili ibu saya. Orang tua saya. Terus dijawab, saya sudah punya gereja. Iya Bu, tapi ini bukan gereja. Ini kita berbakti pada Yehova. Ibu saya bingung, Yehova itu apa katanya? Yehova itu namanya Allah, itu Yehova. Oh begitu katanya. Bagi saya Yesus sudah cukup. Loh Bu, enggak Bu, kita enggak boleh menyembah Yesus. Yang kita sembah itu Yehova saja. Oh gitu. Lah di mana ibadahnya? Mari Bu, kita datang ke balai kerajaan. Lah ibu saya semakin bingung. Balai kerajaan itu apa? Balai kerajaan ini balai desa padha ae. Ndak mau pakai istilah gereja, balai desa, balai kerajaan. Yehova itu mulai muncul macam-macam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini yang melatar belakangi vonis-vonis kafir, murtad, dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah bukan, secara pribadi silahkan Anda memiliki pandangan bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tapi kalau Roh Kudus tidak mengizinkan orang lain sama dengan kita, apakah kita harus membunuh mereka? Masya Allah, sama sekali tidak. Lalu kafir itu apa? Pernah suatu saat Anda kenal sekarang ini di toko-toko buku dipenuhi dengan buku-buku tentang Syekh Siti Jenar. Siapa Syekh Siti Jenar? Itu adalah seorang wali yang dianggap kafir, murtad, karena mengajarkan manunggaling kawula Gusti. Suatu hari wali Songo bersidang di Demak, dipimpin oleh Sunan Giri, mengirim utusan ke Siti Jenar. Kamu
ngomong sebagai utusan dari para wali songo, kamu harus menangkap Syekh Siti Jenar. Iya Tuan, datang. Diketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuankah yang bernama Syekh Siti Jenar? Oh bukan, di sini tidak ada Siti Jenar. Neng kene ora ono Syekh Siti Jenar. Sing ono Gusti Allah. Wah ini, balik lagi dia ke Demak. Wah Tuan, tidak ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Yang ada katanya di sana Gusti Allah. Tangkap Gusti Allah. Datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Saya disuruh menangkap Gusti Allah katanya. Di sini tidak ada Gusti Allah. Sing ono Syekh lemah bang, Syekh Siti Jenar. Balik lagi. Tuan, di sana tidak ada Gusti Allah. Yang ada Syekh Siti Jenar. Oh kalau gitu tangkap sekaligus Siti Jenar dan Gusti Allah. Karena mereka mengajarkan manunggalnya kawulo Gusti. Kawulo itu manusia, Gusti itu Gusti Allah. Jadi menyatu jadi satu. Bukan Siti Jenar saja, bukan Allah saja. Tapi Allah dan Siti Jenar. Saya disuruh menangkap Gusti Allah sekaligus Syekh Siti Jenar. Ingsun iki katanya. Ditangkap kemudian dibunuh di Demak. Tapi ketika diadili itu ada kata-kata yang mengucapkan begini. Ana kafirun indanas walakin mu'minun indallah. Saya ini kafir di hadapan manusia. Minal mumkini, sangat mungkin. Minal mumkini ana kafirun indanas walakin mu'minun indallah. Tetapi saya beriman di hadapan Allah. Di mata Allah saya iman. Tapi mungkin di mata manusia seperti kamu ini saya kafir. Jadi apa definisi kafir? Ini sekedar contoh saja, bukan saya mengajarkan Siti Jenar, tidak. Artinya kafir itu menyangkal. Sebelum zaman Islam, sejaman dengan Muhammad ini, ada seorang tokoh agama Hanif. Ini bukan agama Hanifnya Robert Walean itu. Tidak, sudah waleh agama Advent, sekarang agama Hanif. Islam Hanif katanya. Dia itu tidak tahu sejarah. Karena perbandingan hanya bahasa Indonesia bagaimana mungkin. Ada yang namanya Umayyah bin Abi Salid. Umayyah ini mengatakan begini. Kullu dinin indallahi yaumal qiyamati burun illa din hanif. Seluruh agama pada hari kiamat di sisi Allah akan hancur. Burun indallahi burun illa dinal hanif. Kecuali agama hanif. Dia yakin dengan agama hanif itu. Agama pra-Islam yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, menjauhi berhala, tapi tidak Yahudi, tidak Kristen. Tapi kemudian dia mengatakan, ketika itu dia ingin jadi nabi, tapi sudah kedahuluan Nabi Muhammad. Lalu dia tidak bisa menerima Muhammad, tapi dia bisa menerima Allah itu Esa. Lalu menulis dalam syairnya, Hadihil mardatu muniyati wa anna a'lamu inna dinnal hanifiyah hakun walakinna syakka yudakilluni fi Muhammad. Ini sudah menjadi nasibku, kalah jadi nabi tadi. Dia ingin jadi nabi tapi Nabi Muhammad sudah berhasil, dia tidak punya penganut. Ini sudah jadi penyakit, ini sudah jadi nasibku. Sesungguhnya saya yakin bahwa agama Hanif itu benar. Tapi tentang Muhammad saya ragu. Kemudian penulis-penulis sejarah Muslim mengatakan, jelaslah bahwa Hanifiyah ini agama tersendiri sebelum Islam. Umayyah akhirnya mati pada tahun 9 Hijriah. Dalam keadaan kafir, kafir terhadap berhala, sekaligus kafir terhadap Muhammad. Yang pertama kan enak, kafir terhadap berhala. Sesungguhnya setiap orang Kristen harus kafir terhadap berhala. Ini kalau meminjam istilahnya Sayyid Mahmud Al-Kimni yang menulis buku Umayyah meninggal dalam keadaan kafir terhadap berhala, tapi juga kafir terhadap Muhammad. Karena dia menolak Muhammad, dia menolak Islam.
Setiap orang Islam adalah kafir terhadap Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya mengakui sebagai nabi. Setiap orang Yahudi mengkafiri ketuhanan Yesus. Setiap orang Kristen harus kafir terhadap Muhammad. Jadi kalau sekarang mendengarkan kata kafir, jangan Anda bingung. Kamu kafir. Memang benar saya kafir terhadap Nabi Muhammad. Kalau saya beriman pada Nabi Muhammad, lek aku dadi Islam, gitu kan. Jadi kafir enjoy saja. Dituduh kafir, alhamdulillah. Memang saya kafir terhadap Islam, tapi saya mukmin terhadap Allah. Saya beriman kepada Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang menjamin hidupku, yang menentukan masa depanmu. Lemangan ramelok kowe kok bingung kan gitu. Ya enggak? Kalau ada tuduhan kafir jangan bingung sekarang. Inilah makna kafir dalam sejarah. Karena itu jangan gampang kagetan, jangan gampang gumunan kalau ada berita yang macam-macam. Kiranya Tuhan memberkati kita, sebagaimana yang saya katakan tadi pagi, pada forum terakhir ini masih ada waktu beberapa menit. Kalau Anda punya pertanyaan, dipersilakan untuk Anda mengajukan pertanyaan, baik langsung maupun tertulis, tapi jangan banyak-banyak. Silakan. Ada? Silakan, yang di belakang. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Titus Rusmantoro. Saya menjadi orang Kristen 5 tahun yang lalu. Saya hanya ingin bertanya Pak, di dalam surat 2 ayat 136 dalam Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran merupakan kelanjutan Alkitab dan oleh karena ia tidak berkontradiksi dengan Alkitab. Pertanyaan saya yang nomor 1, kalau timbul konflik atau kontradiksi antara Alkitab dengan Al-Quran, maka mana yang harus dikesampingkan? Kenapa? Yang nomor 2, kalau pernyataan dalam Al-Quran itu benar, bisakah pernyataan Allah dalam Alkitab itu dikoreksi dengan pernyataan Al-Quran tersebut? Yang nomor 3, jikalau Allah bertentangan dengan dirinya sendiri, apakah Allah bisa disebut sempurna? Terima kasih. Tuhan berkati. Mengenai Al-Quran, sebetulnya dalam Islam itu tidak lazim menyebut surat 2, surat 5 itu tidak lazim. Surat 2 disebut surat Al-Baqarah itu. Surat 3 itu surat Ali Imran, itu kurang lazim menyebut surat 3, surat 5 itu kurang lazim. Sebut saja surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Kalau dalam klaim Islam, Islam itu kontinuitas dari kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ukurannya apa? 1, kedua, bagaimana kalau terjadi kontradiksi yang dipegang yang mana? Nah, inilah yang sampai sekarang menjadi persengketaan antara Islam dan Kristen. Saya pernah dialog dengan Pak Dr. Victor Tanya almarhum dari GPIB. Kira-kira beberapa tahun yang lalu di forum yang diprakarsai oleh Pak Yusuf Roni. Tatkala itu Pak Victor pernah mengatakan, dan menarik sekali itu, dia mengatakan begini. Jangan mengukur perjanjian lama berdasarkan perjanjian baru. Tapi mestinya mengukur perjanjian baru dari perjanjian lama. Ini secara historis. Konsekuensinya apa? Jangan mengukur perjanjian baru dan perjanjian lama atas dasar Quran. Tapi mestinya mengukur Quran berdasarkan perjanjian baru, mengukur perjanjian baru dari perjanjian lama. Kan gitu mestinya. Karena apa? Yesus misalnya. Yesus itu Tuhan, itu penyimpangan. Diukur sekarang. Apa benar penyimpangan? Apa buktinya? Mazmur 110 ayat 1. Firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah kamu di sebelah kananku. Firman Tuhan Yahweh kepada Tuanku Adonai. Tuhanku atau Tuanku Adonai. Orang Yahudi sebelum zaman Yesus sudah mengatakan,
Adonai pada ayat ini diterapkan bagi Mesias yang akan datang, yaitu Mesias sang putra Daud. Jelas. Putra Daud sekaligus tuannya Daud. Karena putra Daud secara fisik, tuannya Daud secara rohani. Karena Daud itu makhluknya Yesus. Yesus firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Seluruh konsep tentang Yesus dalam perjanjian baru dari perjanjian lama. Penggenapannya di perjanjian baru, ramalannya, nubuatnya di perjanjian lama, semua cocok. Nah, seharusnya seperti itu pula. Tidak mengukur perjanjian baru dari Quran, tapi mengukur Quran dari perjanjian baru. Loh, kalau datang kemudian kalau dicocokkan dengan yang di sebelumnya, ya kan? Kalau nggak cocok, ya itu problem sendiri. Jangan kemudian dibalik, yang kemudian nuduh yang sebelumnya palsu, itu tidak fair. Dalam hal ini perlu diadakan diskusi-diskusi teologis yang bisa menjawab problem ini ke depan. Wah, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Udah dipersiapkan rupanya ini dari siang. Yesus disebut Tuhan karena dia adalah firman Allah yang lahir ke dunia tanpa Bapa lewat perawan Maria. Yesus itu Tuhan, maka di dalam dia ada harapan, ada mujizat, ada kuasa Allah. Allah memberikan kuasa yang ada di surga dan di bumi sehingga Yesus disebut Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dari konsep di atas berarti Yesus dipakai Allah untuk memberitakan firman Allah lewat pernyataan-pernyataan Yesus. Hanya di mana Yesus sebelum wafat di atas kayu salib. Allah juga mendelegasikan kuasanya kepada Yesus baik di mana Yesus belum disalib sampai sekarang. Lalu apa perlunya Yesus memperkenalkan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus dianggap wakil Yesus dalam mendelegasikan kuasa Allah? Apakah Roh Kudus itu hanya suatu pengakuan adanya kuasa Allah? Bukankah iman Kristen Tritunggal Maha Kudus itu dianggap orang seberang terlalu complicated? Mereka mencerna adanya Allah dan Tuhan saja sudah sulit, apalagi ditambah dengan pengertian Roh Kudus. Terima kasih. Yesus disebut Tuhan karena Allah telah memberikan kuasa di surga dan di bumi. Sehingga Yesus disebut Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat, itu benar. Tetapi statement Anda yang pertama salah. Yesus disebut Tuhan karena ia adalah firman Allah yang lahir ke dunia, ini salah. Yesus disebut Allah karena dia adalah firman Allah. Jadi Tuhan dan Allah itu pengertiannya beda. Yesus disebut ilahi sepenuhnya karena firman Allah itu adalah Allah. Dalam pengertian firman Allah itulah Yesus disebut Allah. Tetapi dalam pengertian Yesus menerima kuasa di surga dan di bumi, Yesus disebut Tuhan. Ini pengertiannya mengenai Godhead of Jesus Christ dan Lordship of Jesus Christ. Dalam pengertian Lord, Yesus itu diangkat sebagai penguasa oleh Allah. Tapi dalam pengertian God, dalam pengertian Allah, Yesus itu firman Allah. Maka ayatnya berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Anda pasti tidak mendengarkan ceramah saya bulan lalu. Mesti membeli kaset itu supaya jelas, lebih jelas konteksnya. Jadi istilah Allah saya jelaskan pada minggu lalu, bulan lalu, tema bulan lalu ada kasetnya dijual di depan. Itu menjelaskan tentang firman Allah adalah Allah. Melalui firman ini Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Yesus itu firman Allah, Yesus itu adalah Allah. Terus kemudian Anda mengatakan, Yesus dipakai Allah untuk memberitakan firman Allah. Yesus bukan memberitakan firman Allah. Yesus sendirilah firman Allah. Kalau hanya memberitakan firman Allah, ini sama dengan nabi-nabi yang lain. Yesus disebut firman Allah sendiri, bukan dia memberitakan firman Allah. Makanya bulan lalu, saya selalu mengatakan seperti ini. Kalau nabi-nabi dalam perjanjian lama, selalu mengawali kata-katanya dengan firman Tuhan datang kepadaku, katanya seperti ini. Beritakanlah. Firman Tuhan datang kepada Amos, katanya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, katanya. Firman Tuhan datang kepada
Daniel katanya dan seterusnya. Tapi di perjanjian baru tidak pernah tertulis firman Tuhan datang kepada Yesus katanya. Tidak pernah ada. Karena apa? Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 Injil Yohanes pasal 1. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Makanya dia selalu mengucapkan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dia berbicara dengan wibawanya sendiri karena apa? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya seluruh nabi-nabi saya katakan, berdoa aminnya di belakang. Amin di belakang. Tapi Yesus selalu bicara aminnya di depan. Kecuali kalau dia mengajar doa lain. Kata yang diterjemahkan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dalam bahasa aslinya ditulis amin aku berkata kepadamu. Amin itu adalah otoritas diri Yesus. Karena dia adalah firman itu sendiri. Kalau di dalam gereja berbahasa Arab. Kata amin diterjemahkan dengan ungkapan Al-Haqqa, Al-Haqqa, aqulul lakum. Dengan sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Yesus berbicara dengan wibawa dirinya sendiri sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian Anda bertanya, konsep iman Kristen Tritunggal dianggap terlalu complicated. Terlalu complicated karena dijelaskan menurut logika orang Barat. Logika orang Barat itu begini. Kalau mau mengucapkan statement, harus berangkat dari kasus dulu. Ya kan? Besi kalau dipanasi memuai. Tembaga kalau dipanasi memuai. Perunggu kalau dipanasi memuai. Kemudian disimpulkan, setiap benda logam dipanasi memuai. Itu logika Barat. Kalau logika Timur tidak seperti itu. Setiap benda logam dipanasi memuai. Titik. Kalau orang Barat pembuktian dulu, makanya tidak praktis menurut logika orang Timur. Contohnya, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Bapa adalah Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi tidak ada 3 yang Maha Kuasa, hanya ada 1 yang Maha Kuasa. Seperti yang disampaikan di pengakuan iman Athanasius yang ditulis di Roma. Dan itu Athanasius yang bukan dari Iskandaria. Itu disebut pseudo-Athanasian. Karena itu pengakuan ini ditolak oleh gereja Timur. Karena tidak praktis. Kalau mau mengatakan Allah itu esa, titik. Allah yang esa itu bersama-sama dengan firman-Nya dan roh-Nya. Firman Allah ada di dalam diri Allah. Seperti pikiran manusia ada dalam diri manusia. Roh Allah bersama dengan Allah. Seperti roh manusia ada dalam diri manusia. Manusia tanpa roh almarhum. Allah tanpa roh bukan Allah yang maha hidup. Allah tanpa firman bukan Allah yang maha kuasa. Firman Allah dan roh Allah menyatu dalam diri Allah yang satu. Titik. Jelas. Mana yang complicated? Kemudian firman Allah itu menjadi manusia. Orang Islam bertanya, masa? Jawab kita, firman menjadi buku aja bisa, benda mati. Kenapa jadi manusia tidak bisa? Lah, jelas tidak complicated. Karena itu saya keluarkan wacana kekristenan Timur untuk menembus kebuntuan dialog Kristen Islam. Karena selama kita berpikiran Barat, kita tidak akan bisa menjawab Islam. Karena apa? Konteksnya berbeda. Itu tidak praktis mengatakan, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Putra adalah Allah. Ya sudah, Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus, titik. Alkitab mengatakan, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada demi nama Allah Bapa, demi nama Allah Putra, demi nama Allah Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan yang diterjemahkan demi nama, itu esto onoma. Demi satu nama. Bismil Abi.
Bukan dikatakan bil isma, dengan nama-nama, tidak ada. Berarti Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu nama, yaitu Allah. Makanya orang gereja Arab mengatakan Bismillah biwalibni warohil kudus al-illahu waqid. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Orang mengatakan Bapa adalah pencipta. Ayatnya Kejadian 1 ayat 1 itu kan. Kalau Anda belajar Tritunggal kan gitu selama ini. Segitiga sama kaki, bunderan telu, gandeng-gandengan itu. Tidak bisa ngerti. Karena ini logika matematika. Ini logika orang Eropa. Semua dimatematikan. Semua diilmiahkan secara fisik. Tidak bisa. Bicara tentang Tritunggal itu metafisik. Putra adalah pencipta. Ayatnya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Roh Kudus pencipta, Yeskil pasal sekian. Gak praktis. Dikatakan Bapa itu pencipta. Allah yang menciptakan itu. Menciptakan dunia dengan firman-Nya. Jadi, maka jadilah. Lalu dia menghidupi dunia dengan rohnya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Memberi hidup pada ciptaan, jelas. Tidak usah dipisah-pisah. Bapa adalah Allah. Putra adalah Allah. Roh Kudus. Tidak praktis. Malah Wesley Brill bikin buku dasar yang teguh, bab tentang Allah Bapa, bab tentang Allah Anak, bab tentang Allah Roh. Tidak praktis. Iya kan? Makanya kita seringkali ditolak karena apa? Tidak praktis. Tapi penjelasan saya tentang Tritunggal yang berangkat dari tradisi gereja sejak konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus diterima oleh banyak kalangan muslim. Anda bisa baca misalnya bukunya Hasyim Muhammad. Anda bisa beli di toko buku ini. Tadi malam saya lihat masih ada. Di toko buku Gunung Agung. Tadi malam saya lihat masih ada. Judulnya adalah Kristologi Qur'ani. Telaah kontekstual ajaran Kristen dalam Al-Quran. Karya Hasyim Muhammad. Dikata pengantari oleh Profesor Dr. Amin Syukur MA. Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Walisongo, Semarang. Dia bisa mengakui Tritunggal itu sesuai dengan konsep keesaan Allah. Dengan membaca teks-teks makalah saya yang saya sajikan di IAIN Sari Bidayatullah, Jakarta. Anda bisa baca di toko buku ini, Gunung Agung. Buku itu masih ada kemarin saya lihat, ada 3 buku tidak salah. Kemudian tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hidup Allah. Lalu orang mengatakan, Roh Kudus itu oknum apa bukan? Nah ini perkataan menurut saya pertanyaan yang sudah tidak relevan. Kata oknum itu sendiri pengertiannya ganda, saudara. Saya tidak setuju dengan istilah oknum itu bukan berarti saya tidak mengakui bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda. Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Itu sama dengan mengatakan, pikiran saya bukan berbeda dengan saya. Pikiran dan roh berbeda. Tetapi roh, pikiran itu satu dalam diri saya. Orang bisa mengatakan, Bapa pencipta, Putra pencipta, Roh Kudus pencipta. Lalu bertanya, Bapa itu maha besar, Putra maha besar, Roh Kudus maha besar. Itu sama dengan orang bertanya gini, Pak Bambang, saya mau tanya Pak, yang clear Pak. Ya. Yang menulis buku religi dan religiusitas Bung Karno itu, Pak Bambang, apa pikirannya Pak Bambang, apa rohnya Pak Bambang? Ayo. Terus saya jawab, kon nggak apa-apa, sirahmu rodok panas ya tau itu. Iya kan? Ini pertanyaan tidak praktis. Orang mengatakan Bapa pencipta, Putra pencipta, Roh Kudus pencipta. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu, tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu diperbandingkan. Karena memang itu adalah Allah yang satu. Pikiran yang tidak praktis ini yang ditolak oleh saudara-saudara kita umat Islam dan orang Yahudi. Karena itu gereja perlu belajar dari pengalaman gereja lain. Kalau bicara soal puji-pujian, nah saya mengaku kalah dengan Pak Cece. Orang Ambon suaranya bagus. Ya toh? Saya belajar dari Pak Cece. Tapi soal pengajaran dalam konteks bagaimana diterima oleh pihak lain yang berbeda, mungkin yang lain belajar dari saya.
Karena setiap orang punya talenta masing-masing. Inilah persekutuan tubuh Kristus yang satu. Saling melengkapi, bukan saling meniadakan dan mempertentangkan. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalau tidak salah lewat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus adalah jalan atau tujuan. Yesus sebagai perantara menuju Bapa. Yohanes 14:28. Kalian sudah mendengar aku berkata, aku akan pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan senang. Aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Siapakah yang lebih besar, Allah Bapa atau Yesus? Berarti ada tingkatan kemampuan. Ini waktu khotbah saya bulan lalu Anda tidak masuk. Ini sudah saya kupas ketika saya membahas tentang saksi Yehova. Makanya kalau mendengar khotbah saya itu berseri. Karena terkait satu sama lain. Lebih besar mana, Allah Bapa atau Yesus? Ayat ini jelas mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Tetapi Yesus sebagai apa dulu? Ini pertanyaan ini juga dikemukakan oleh saksi Yehova. Dipikirnya orang Kristen nggak bisa jawab. Itu sejak konsili abad keempat sudah clear itu. Hanya saksi Yehova yang tidak mau belajar sejarah. Makanya terus jadi keliru. Sejak abad keempat, 5 sudah clear. Dia mengatakan, dia adalah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Yang sehakikat dengan Bapa sebagai firman Allah yang kekal bersama Allah. Yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Tetapi dalam zaman dia turun ke dunia. Turun ke dunia sama dengan kita manusia. Bahkan Alkitab mengatakan, dia untuk sementara waktu lebih rendah dari para malaikat. Jadi lebih rendah daripada Allah dalam kemanusiaannya. Dia lebih rendah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dalam kemanusiaannya. Dia mati. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Yesus lebih rendah daripada Allah. Allah lebih besar daripada dia dalam keadaan kemanusiaan Yesus. Makanya Ibrani pasal 1 ayat 8-9 dikatakan, tahtamu ya Allah kekal untuk selama-lamanya. Lalu ayat 9, karena itu Allahmu telah mengurapi engkau. Loh, ayat 8 Yesus disebut ya Allah. Ayat 9 Yesus disebut Allahmu, dia punya Allah. Maknanya apa? Ayat 8 menunjuk kepada Yesus sebagai firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Ayat 9 menunjuk kepada Yesus dalam wujud nuzulnya sebagai manusia. Ini jelas saudara-saudara. Karena itu saya pernah tantang saksi Yehova. Ayo kita adakan debat terbuka. Berani enggak? Saya pernah tantang presidennya itu. Saksi Yehova itu di Jakarta. Tahun 97 itu. Oh enggak Pak, kita ini tidak perlu berdebat loh. Tidak perlu berdebat tapi kamu masuk rumahnya orang Kristen untuk mendebat. Itu jenenge lecek itu. Kamu hanya kemelinti pada orang yang di bawah kamu. Ayo sekarang kita berdebat. Disaksikan oleh media massa. Orang saksi Yehova kan gitu. Teks terjemahan diambil dari NW. NW itu singkatan dari New World Translation of the Holy Scriptures. Terjemahan diambil dari terjemahan bahasa Inggris sehari-hari. Today's Arabic Version. Kalau menguntungkan dia diambil, menguntungkan diambil. Datang ke saya. Tidak usah ngomong terjemahan, tidak usah ngomong terjemahan. Woconen teks aslinya iso enggak? Tidak bisa Pak, mulio. Pertobat. Itu loh. Karena apa? Terjemahan demi terjemahan itu bukan asli. Karena apa? Teks aslinya tidak mengatakan terjemahan itu kan terbatas. Contohnya, Anda menerjemahkan bahasa Jawa ke dalam bahasa Inggris. Ayo sekarang. Sang sinuwun nyuwun dipun damelaken jangan tewel. Ayo sekarang.
terjemahkan dalam bahasa Inggris. Tewel itu terjemahannya apa? Terus sak sampunipun kula ndamel tewel, Gusti sinuwun matur, aku ora pati seneng jangan tewel, nanging aku seneng megono. Megono itu adalah tewel yang dicacah-cacah, makanan khas Pekalongan. Ayo sekarang, megono bahasa Inggrisnya ndak ada. Saya suka es degan, bahasa Inggrisnya pakai kelapa muda. Bahasa Jawa, kelopo atau kambil, degan, cengkir, bluluk. Ayo bahasa Inggrisnya apa? Bluluk ndak ada bahasa Inggris. Kelapa muda. Bahasa Indonesia aja nggak sama. Bahasa Jawa. Nongko, tewel, babal. Babal itu lebih daripada tewel. Pentilnya tewel itu. Kembangi duren jenenge delongop. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak bisa. Ketika Alkitab diterjemahkan bahasa Inggris juga gitu. Ini kasih. Yesus mengatakan agape, storge, philia, eros. Bahasa Inggrisnya hanya satu, love. Bahasa Indonesianya hanya dua, kasih dan cinta. Bahasa Arabnya hanya satu, al-hub. Nah, al-hub itu apakah itu hubul ilahiyah, agape, atau itu hubul insaniyah? Tidak jelas. Maka untuk menghadapi saksi Yehova harus merujuk kepada teks asli langsung. KO langsung. Nah ayat ini, mungkin saudara mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari saksi Yehova. Yesus disebut sebagai Allah karena dia firman Allah. Tentu firman Allah itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak perlu bertanya lebih tinggi mana, lebih rendah mana. Tapi ketika firman menjadi manusia, ya jelas Yesus lebih rendah daripada Allah. Umurmu belum sampai 50 tahun. Kok kamu mengatakan seperti itu? Lalu Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Lalu ayat 42, pasal 8 Injil Yohanes, karena aku ini datang dan keluar dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu siapa? Yesus itu metu teko endi? Yesus sebagai manusia metu teko Maria. Artinya dia keluar dari Maria secara fisik. Tetapi itulah pertanyaan orang Yahudi, umurmu belum 50 tahun. Yang belum 50 tahun itu kemanusiaan Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Sehingga ayat Alkitab mengatakan buah tubuh Maria. Tetapi aku yang keluar dari Allah itu siapa? Bukan anaknya Maria yang terbatas ini. Tetapi firman Allah yang adalah Allah keluar dari Allah. Seperti pikiranku keluar dari aku. Dan pikiranku sebelumnya sudah ada dalam aku. Dan tidak perlu bertanya, lebih tinggi mana Pak pikiranmu dengan kamu? Iya toh? Clear, tidak bukan hal yang terlalu sophisticated menurut saya kalau kita pahami menurut logika orang timur. Sederhana sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dibaptis, ini katanya saksi Yehova lagi. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Roh Kudus jadi burung merpati di atas Yesus. Di surga ada suara, anakku, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Kata saksi Yehova. Kalau Yesus itu adalah Allah, lalu suara siapa yang mengatakan di atas itu? Lalu statusnya burung merpati itu apa? Roh Kudus ada di situ. Ini jelas 3, bukan 1. Ini logikanya orang matematika. Gitu? Logika orang matematika seperti itu. Tapi logika metafisika, logika teologi berbeda. Orang mengatakan, Pak, ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu mati beneran, mati. Dikubur beneran, dikubur ya mati. Di surga tinggal berapa? Matematika itu. Karena apa? Di surga tinggal berapa? Satunya mati. Di kuburan 3 hari 3 malam. Berarti 3 hari 3 malam Tritunggal pernah jadi Dwitunggal. Itu logika matematika. Yang mati ini kan kemanusiaannya. Firman Allah tidak bisa mati. Makanya di gereja timur, teologi itu dinyanyikan. Kudusulillah, kudusulil kowi kudus. Kudusulillah ilayamut
irhamna. Kudusun, kudusun, ya man sulibta irhamna. Itu nyanyian itu menarik. Kuduslah engkau ya Allah. Kuduslah engkau yang maha kuasa. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Yang disalibkan bagi kami. Kasihanilah kami. Kuduslah engkau ya Allah. Yesus sebagai firman Allah adalah Allah. Kuduslah engkau yang maha kuasa. Yesus sebagai firman Allah, dia adalah Allah yang maha kuasa. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Sebagai firman Allah yang menyatu dengan Allah tidak bisa mati. Tetapi ketika turun ke dunia, kemanusiaannya mati. Disalibkan bagi kami. Tetapi kemanusiaan dan keilahian Yesus itu adalah satu. Ini jelas. Kasihanilah kami. Ini namanya Kidung Trisagion. Kalau di Mesir dinyanyikan lebih mendayu lagi. Begini. Ya man hiya akram minas sarubim warfa amazdan bi ghairi qiyas minas sarubim. Ya man hiya bi ghairi fasadi wulitu kalimatullah hakonna naki walidatul ilahi yakinu adim. Hakonna naki walidatul ilahi haleluya. Itu nyanyiannya seperti itu. Jadi firman Allah itu dikandung tanpa cacat celah. Maka tatkala orang Yahudi berkata, umurmu belum 50 tahun. Orang Yahudi membatasi pada fisik Yesus yang kelihatan, yang dilahirkan oleh Maria. Tetapi orang Yahudi lupa, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu menunjuk kepada karena aku datang dan keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah itu firman Allah. Tapi sebelum firman Allah keluar dari Allah, firman Allah itu sudah ada dalam diri Allah dan adalah Allah. Perumpamaannya jangan apa itu 3 dikurangi 1, tidak. Pertanyaannya saya pernah di suatu masjid di Batu, saya tanya gini. Lalu ketika Yesus disalib, di surga tinggal berapa? Sekarang saya tanya dulu. Anda percaya dalam Al-Quran diucapkan innallaha ma'as syabirin. Allah beserta orang yang sabar. Amin, percaya. Hitungan. Di kota Batu wong sabar jumlahnya piro? Ayo sekarang. Jumlahnya 100. Satunya tinggal di sana. Di Bumi Haji. Satunya tinggal di Temas. Satunya tinggal di sekolah Alkitab Batu itu. Satunya tinggal di I3. Satunya tinggal di mana? Semua orang sabar disertai oleh Allah. Allah pada saat yang sama di 100 tempat yang berbeda menyertai orang yang sabar. Saya bertanya, opo Gusti Allah dadi 100? Loh ndak. Lah kenapa? Karena Allah itu roh. Tidak bisa diumpamakan dengan pertanyaan saksi Yehova. Yesus di Sungai Yordan, burung merpati di atasnya, Allah di atasnya lagi. Lebih tinggi mana? Itu logika wong belajar matematika, Cak. Tidak sama dengan logika orang belajar teologi ya. Maka saksi Yehova goblok itu. Karena apa? Firman Tuhan diukur menurut matematika itu keliru. Tidak ngerti batas-batas ilmu. Karena itu saya kalau berdebat dengan saksi Yehova, waduh, madep, mantep, Injil mesti menang. Sudah. Terus habis ngomong saya bilang, tobat kamu. Tobat kamu. Karena apa? Kowe ora patek ngerti kemelinti. Aku sing ngerti ora kemelinti. Ayo percaya enggak? Nah ini, iya Pak, saya mau belajar. Saya tanya dulu sama bos saya, Pak. Bosmu mesti orang ngerti. Bosmu orang ngerti konrene bosmu. Itu jangan masuk-masuk lagi ke rumah orang Kristen ya. Kamu masuk ke rumah orang Muslim, sana enggak apa-apa. Berarti kepelai sirahmu, saya bilang gitu. Ini saksi Yehova. Jadi tugas ini adalah tugas kita yang semakin berat. Saksi Yehova katakan Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah, jelaskan. Nah ini keliru lagi. Tenaga aktif Allah, lalu tenaga, oke sekarang logika saksi Yehova saya jawab. Roh Kudus tenaga aktif Allah. Tenaga aktif Allah itu Allah apa bukan? Kalau bukan Allah, berarti Tuhan tergantung dengan tenaga aktif dari pihak lain. Apakah Tuhan tidak tergantung dengan makhluknya sekarang? Logikanya saksi Yehova itu memang sejak semula tidak beres. Saya buktikan kenapa tidak beres. Dulunya saksi Yehova meramalkan hari kiamat akan terjadi tahun 1918. Enggak kejadian. Lalu direvisi nubuatnya.
Yang dimaksud itu bukan kedatangan Kristus, tapi kehadiran Kristus. Apa buktinya? Ditemukannya pesawat telepon, pesawat terbang itu membuktikan Kristus sudah datang. Nah ini, logikanya orang Amerika memang selalu begini. Apa hubungan Yesus kalau pesawat telepon itu apa? Kalau sekarang jawabannya apa? Ditemukan lagi handphone. Nah ini apa ini? Belum masuk saksi Yehova ini. Handphone dan sebagainya. Internet belum masuk ini. Sekarang ini, ya kan? Nah persoalannya, Roh Kudus itu dianggap sesuatu yang hanya bersifat tempelan saja. Tetapi Roh Kudus itu adalah Allah. Dalam maksud adalah, hidup Allah yang ada dalam diri Allah itu adalah Allah. Bukan lain daripada Allah. Firman Allah yang ada dalam diri Allah adalah Allah. Tetapi bukan Allah yang lain lagi. Insya Allah saya akan adakan pertemuan tersendiri tentang saksi Yehova. Saya akan khotbahkan di tempat ini tentang saksi Yehova. Karena ternyata ini pertanyaan saksi Yehova juga. Ini saksi Yehovanya ada beberapa pertanyaan. Lalu ini pertanyaan yang berikut. Bapak Bambang yang saya hormati, perkenankanlah saya bertanya, tolong jelaskan 2 ayat di bawah ini, benar atau salah, tolong dijelaskan. Mutiara Hadis 2002 jilid 3, Muhammad berkata, nafsihi biyadihi Isa bin Maryam. Salah ini. Nafasku ada di tangan Isa anak Maryam, ini salah ini. Tidak begini. Hadis itu bunyinya, wallahi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, tangan Allah. Di sini domir menunjuk kepada Allah, bukan kepada Isa. Ini pasti model-model kesaksian, model Muhammad Filemon yang begini ini. Ini teksnya dilepaskan dari konteks. Yang seperti ini umat Islam mesti marah ini. Karena apa? Ini tidak cocok, ini salah, tidak begini. Teksnya di Isa bin Maryam imam Mahdiyah wa hakam adlan. Artinya Allah itu Muhammad bersumpah bahwa demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam tangan Allah, Yesus itu akan datang sebagai hakim yang adil dan imam Mahdi. Bukan nafasku di tangan Isa, bukan. Ini tafsiran yang tidak benar ini. Hadis Sahih Muslim 127. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguhnya telah dekat masanya, dan seterusnya. Atas segala penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Ya, jelas. Kemudian tinggal satu saja. Dahulu mana antara Al-Quran dengan Muhammad? Ya, Muhammad dahulu. Secara historis. Quran diturunkan kepada Muhammad menurut pandangan Islam. Tapi dahulu yang saya maksudkan dalam ceramah saya di doa malam itu, artinya Quran itu firman yang menjadi kitab. Secara prioritas Muhammad itu di bawah Quran, itu maksudnya. Jadi dahulu dalam prioritas. Muhammad itu diutus Allah memberitakan Quran. Tapi kalau di Kristen, Injil itu memberitakan Yesus. Jadi di Islam yang diberitakan Quran sebagai firman Allah, di Kristen yang diberitakan Yesus. Jadi Injil memberitakan Yesus, bukan Yesus memberitakan Injil. Jangan dibalik. Nah, ini bedanya. Kemudian firman Tuhan, umat Islam Al-Quran, kenapa ada hadis? Hadis itu buku yang mengumpulkan tradisi, yaitu ucapan-ucapan, ketetapan-ketetapan hukum, dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad. Makanya hadis itu melengkapi Quran. Apakah ada siksa neraka buat kaum Nasrani? Neraka ada, tapi yang disiksa di sana adalah orang-orang kafir, bukan orang Nasrani. Ini memang pertanyaan dari jiwa baru ini. Pertanyaan dari jiwa baru. Kisah Rasul 16:31. Adakah berlaku bila keluarga saya belum mengenal Tuhan Yesus? Ini tidak bisa saya jawab sekarang. Anda proses dulu, belajar dulu, nanti baru yang lain. Sekarang diperlengkap diri dulu, mengenal iman Kristen, memahaminya, mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan, belajar dari buku-buku, baru Anda, ini langkah kedua. Apakah dengan percaya kepada Yesus, jaminan surga? Pasti jawabannya.
Jawabannya hanya satu kata. Apakah percaya Yesus jaminan surga? Pasti. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang, ya Aba Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, dan kami semakin yakin setelah kami tahu bahwa Engkau adalah penyelamat kami. Begitu cintanya Engkau kepada kami, sehingga Engkau telah memberikan Yesus sebagai jaminan atas keselamatan kami. Karena itu kami ingin balas mencintai-Mu Tuhan, mencintai-Mu Yesus, karena Engkau yang terlebih dulu mencintai kami. Bapa Surgawi, di hadapan-Mu, kami anak-anak-Mu menghadap dengan segala kelemahan, kekurangan, problema yang kami bawa. Kami datang dengan segala pergumulan kami, Bapa. Tetapi kami datang juga dengan cinta kami akan Engkau. Tuhan, lihatlah kami. Di antara kami ada berbagai macam pergumulan, baik itu kami yang merasakan sakit, penyakit, kelemahan jasmani. Kiranya Tuhan, karena kami tahu bahwa dengan bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan, lihatlah tangan kami yang terangkat karena sakit penyakit kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan jasmani. Lebih-lebih Tuhan, kami yang memiliki problem kehidupan rohani kami. Kami tahu bahwa penyakit rohani adalah penyakit yang lebih bahaya ketimbang penyakit-penyakit yang lain. Karena itu Tuhan, segala macam sakit rohani kami, baik itu berupa kebencian, dendam, perasaan tidak enak, menyimpan sesuatu kepada orang lain, kepada saudara kami. Dengan ini kami berdoa, kami keluarkan, kami bereskan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami juga datang dengan membawa problem bangsa negara kami. Di tengah-tengah kesulitan kami secara ekonomis, kebijakan pemerintah yang merupakan akumulasi dari berbagai macam soal problem kehidupan sampai hari ini. Dengan kenaikan harga-harga yang akan menyulitkan kehidupan kami sebagai rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dunia, di negara kami, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan pemelihara kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, tiliklah kami, lihatlah kami, turunlah kepada kami untuk pergumulan-pergumulan kami. Baik secara ekonomis dalam bidang usaha kami, bisnis kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Juga anak-anak kami yang sedang sekolah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Di tengah-tengah sistem pendidikan yang selalu berubah dan biaya pendidikan yang lebih tinggi, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Sehingga Engkau akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Sekalipun kami sedang dihimpit oleh perekonomian global yang sulit kami atasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap anak-anak-Mu yang memilih jodoh, memilih calon suami atau istri. Keluarga-keluarga yang belum disatukan secara iman kepadamu. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi setiap keluarga Kristen. Amin. Karena itu Tuhan, campur tangan dan lihatlah terhadap problem-problem kami. Anak-anak kami yang tidak mendapatkan jodoh yang seiman. Kiranya Tuhan mengirimkannya jodoh yang seiman. Sehingga bersama-sama dengan mereka Tuhan, kami akan memperkuat kehidupan iman gereja kami. Kami berdoa
untuk setiap keluarga yang sekarang ini belum satu iman kepadamu Tuhan. Kiranya Injil yang hidup itu akan menyentuh setiap orang. Berita Injil akan sampai kepada setiap orang, sehingga setiap orang akan diselamatkan oleh karena iman percaya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa pada gereja-gerejamu. Setelah kami berdoa pada presiden, wakil presiden, para kabinet Indonesia Bersatu, para menteri, juga Tuhan, para pemimpin-pemimpin di daerah. Maka kami sekarang berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia yang pada saat ini melayankan sakramen Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan menyertai setiap orang yang sekarang ada di seluruh muka bumi ini, yang melantunkan puji-pujian, yang melantunkan nyanyian penyembahan, dan juga doa-doa syukur kehadirat-Mu. Lihatlah dan jawablah mereka ya Bapa. Kami tidak memandang mereka berasal dari denominasi apa, tapi kami tahu setiap orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang menjadi manusia, yang adalah jaminan kehidupan kami, maka kami akan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. GBI Alpha Omega dalam perjalanannya, pelayanannya. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Lukas Supii, Bapak Pendeta Muda Bambang, Bapak Pendeta Muda Cece. Kiranya Engkau melihat dia, memakai dia dalam pelayanan kerajaan Allah ini semakin diberitakan lewat mimbar gereja ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat, keluarga Pak David Lau, secara khusus Pak David dalam rencana pengobatannya ke Cina. Juga Tuhan, rencana perjalanan bisnisnya ke Jakarta besok pagi. Kiranya Tuhan selalu memberikan kelancaran, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga Tuhan semuanya terjadi karena maksud Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang melayani, baik pemain musik, song leader, para singer, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah arah-arahan pelayanan ini menjadi semakin memberkati orang lain, karena mereka sendiri sudah Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sudah memuji-muji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Abana lati fis samawat, liyataqaddas ismuk, liati malakutuk, litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika 'alal ard.